Satu, dua, tiga. Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing VVIP, morning briefing biasa, sorry. Untuk tanggal 14 November 2022 untuk hari Senin ya. Jadi pembahasan ini untuk hari Senin dan ya seminggu ke depan lah. Karena per sekarang morning briefing ini cuma seminggu sekali. Kenapa begitu, Om? Ya, pertama karena mungkin saya akan lebih banyak fokus juga di sosial media, terutama di Instagram. Mungkin soon, ya tahun depan, mungkin Januari saya coba ke TikTok, ya. Masih belajar, yang punya expert di TikTok bisa chat saya. Nanti kalau berhasil ngajarin saya, nanti saya kasih fee tentunya. Boleh chat ke saya, Om Silent. Dan kita live Instagram juga minimal seminggu sekali di hari Rabu. Ya, jadi teman-teman kalau nggak mau ketinggalan, karena saya lebih banyak update sekarang di Instagram. Yes, YouTube juga pembahasan. Ya, lebih detail ya di YouTube seperti biasa. Yang belum follow Instagram silakan, saya udah mulai aktif dan ini juga saya pribadi yang buat kontennya sendiri. Kemarin juga live Instagram bareng Sekolah Saham Indonesia, watchlist-nya bagus-bagus, bahas nikel hari ini langsung pada terbang di hari Jumat. Ya, jadi silakan follow, dan kalau teman-teman mau tahu detail tentang STA, ya, grup free-nya di mana, aplikasinya apa, kontak Om Silent yang mana yang asli, grup Telegram yang free yang mana, playlist Bibos ya untuk nonton video gratis, video edukasi gratis yang worth it banget. Saya yakin nanti ketika nonton ini worth it banget gitu ya. Nggak ada channel lain yang mungkin buat sedetail ini untuk sekarang. Channel YouTube, waiting list untuk STAC juga kelas yang terakhir, bisa dibilang terakhir dengan harga yang sama. Jadi semua bisa Anda cek di link description. Oke ya. Lalu juga thank you banget buat yang udah request. Saya requestnya di Instagram ya. Jadi kita bahas dulu mungkin outlook market ya. Di mana untuk market kemarin inflasi US di atas ekspektasi market karena konsensus kurang lebih 8% gitu ya, ternyata 7,7. Jadi turun cukup signifikan ya, turun cukup signifikan sehingga direspon, diapresiasi oleh market baik itu di bursa Dow Jones, luar biasa naiknya 2% lebih ya, 2,5% lebih. Nah, bahkan indeks Nasdaq-nya ya kan ada 3 indeks ya, DJA, S&P 500 dan Nasdaq. Nasdaq ini kan indeks teknologinya naik 7,5%. That's why kalau Anda tanya, "Om, kenapa emiten teknologi naik hari ini, hari Jumat?" Ya karena Nasdaq sebagai salah satu pelopor indeks teknologi dunia gitu ya, eee, naiknya 7,5%. BTW saya agak seret, mohon maaf ya. Tenggorokan agak gatal dan ya itu menyebabkan emiten-emiten kita tech sektor yang dari bisa dibilang akhir 2021 turun terus, ini beberapa mengalami technical rebound. Dan yes, ini hanya kenaikan minor. Secara major belum terlihat, tapi setidaknya menjadikan angin segar bagi itu scalper, day trader atau mungkin yang nyangkut di emiten-emiten teknologi dan digital bank, ya untuk bisa sell on strength dan atur posisi kembali mumpung harga sahamnya lagi naik. Gitu ya. Dan dengan turunnya inflasi meskipun masih tinggi di atas 5%, maka ini membuat kemungkinan besar ya The Fed gitu ya, BI-nya US sana kemungkinan tidak akan seagresif beberapa bulan terakhir naikin suku bunga. Kalau beberapa bulan terakhir kan naikinnya tuh agresif. Ya mungkin dengan inflasi yang sudah mulai ketekan, mungkin still naik, mungkin akan tetap dinaikkan untuk menekan biar lebih rendah lagi inflasinya, laju inflasi, tapi nggak agresif. Gitu ya. Mungkin biasa 100 basis point, ini cuma 25 basis point. Dan mungkin ini akan diikuti juga oleh BI kita gitu ya. Bank Indonesia kita. Ya di mana inflasi kita kemarin sebenarnya masih tinggi di angka 5%, ya mungkin naikinnya nggak agresif, tapi bertahan. Dan ya ini membuat menjadi katalis ya, katalis untuk kita bersama seperti itu. Oke. Dan salah satu alasan juga kenapa Om
kok inflasi turun, teknologi naik? Ya karena teknologi ini burning duit, minjem dana, itu semua cost-nya pakai interest gitu ya. Ada bunganya. Jadi kalau suku bunga dinaikin agresif dia minjem pakai bunga, apalagi floating, tewas emiten-emitennya, cost-nya gede, makin bengkak, makin lama dia recover. Gitu. Jadi ya ini menjadikan katalis positif bukan hanya di tech sector saja, hampir di semua perusahaan-perusahaan manufacture yang ada pinjaman ke bank dan sebagainya yang basisnya interest. Gitu. Oke ya. Dan well moodnya bagus, volume market juga mulai rame hari ini. Ya mulai berada di atas rata-rata, ada hampir di atas rata-rata 200 hari ke belakang. Jadi volumenya perlahan mulai sedikit rame. Dan yes, kalau dia bisa breakout, so far kan sebenarnya seperti pembahasan kita minggu lalu, market masih dalam sideways ya. Sebenarnya masih di sini-sini aja, nggak jauh beda. Seminggu 2 minggu terakhir pembahasan kita sama, dan tunggu dia jebol di sini mungkin 7128 sampai 7135 jebol dengan volume ya mungkin welcome window dressing gitu ya. Dan mungkin beberapa emiten yang sebenarnya udah naik gitu, kayak metal, nikel udah naik. Batu bara sebelum ancur-ancuran juga udah naik gitu ya. Paling tinggal konstruksi, properti, kayak semen-semen juga udah pada, banking juga udah naik. Jadi sebenarnya window dressing ini udah terjadi menurut saya gitu. Cuman ya mungkin tidak secara serempak melainkan bergantian. Oke. Ya jadi kurang lebih outlook market masih akan sideways aja sih, kecuali ada validasi dia breakout atau breakdown, itu baru beda cerita gitu ya. Dan well, kita langsung aja ke pembahasan requestan. Sebelum itu kita akan informasikan dulu kelas STAC Silent Trader Academy Class, linknya ada di description video, atau teman-teman buka link yang ada di sini ya. So far yang udah join udah 16 orang gitu ya per sekarang, yang udah booking udah sekitar ya total udah 20 sampai 30 orang. Dan yes, kelas STAC udah dari 900 orang lebih dari batch 1 sampai batch 7. Ini batch ke-8 dengan harga yang sama, fasilitas yang luar biasa beda. Bahkan beberapa angkatan sebelumnya iri dan bilang, "Om, tambahin dong fasilitasnya." Kayak contoh apa? Ya, Anda akan dapat bot Silent Trader Academy lifetime. Grup diskusi lifetime. Ya, Anda akan dapat video materi baru di mana teman-teman yang batch sebelumnya akan nggak dapat materinya, Anda akan dapat. Gitu. Dan kalau alumni mereka mau dapat materi ini, saya akan kenakan biaya karena biaya produksi. Tapi teman-teman batch 8 enggak. Dan kalau tembus beberapa peserta target, kita akan ada bonus sesi tambahan live ya, dan well bonus besarnya kita akan donasikan sebagian pendapatan. Jadi yuk yang mau partisipasi, ini kelas terakhir. Saya bisa bilang kelas terakhir, saya nggak akan open lagi minimal dalam 6 bulan ke depan, atau bisa jadi tahun depan nggak akan open lagi. Jadi kesempatan Anda untuk belajar dengan saya hanya sekarang gitu ya, kesempatan belajarnya untuk sekarang. Saya akan menceritakan full bagaimana cara saya bisa rekom dari FTA dari awal sampai akhir, bisa berhasil konsisten dengan market yang nggak jelas. Semua saya ceritakan di sini. Dengan hanya 1.500.000 Anda bisa compare dengan yang lain. Ini totally worth it banget. Gitu ya. Jadi buat yang mau join silakan, bisa DP dulu, nanti pelunasan di akhir itu boleh kok. Ya bisa cicil juga via Tokopedia. Ya. Lalu singkat review aja ya trading seminggu terakhir, kita ada 6 profit, 1 cut loss atau 1 masih hold, BEP lah ya. Ada KIN ya, ini kita rekom dari 700-an, ada Elsa Energi ya, kita rekom, ingat ketika candle-nya masih bullish sebelum diguyur ya. Berhasil TP pendek, energi di 400-an, Elsa di 396.400. Lead ini rekom kemarin waktu market merah kita tampung dapat di 113, 120-an, sekarang closing 121. GZCO juga buyback 130-an, ada BTPS juga waktu di tanggal 8, Anda bisa cross check sendiri ya. Capai 3.300 ya. Yang mau join VVIP juga dipersilahkan. Masih harga lama 150.000 ya, silakan join biar kita kawal masing-masing gitu ya. Kita bisa kawal bersama, trading bersama, suka duka bareng. Oke guys, lalu kita akan langsung ya, kita akan langsung ke pembahasan requestan. Pertama WIRG.
kemarin WYRG itu LKQ 3-nya lumayan ya. Cuman ternyata nggak diapresiasi pasar karena ya sektor teknologi, apalagi WYRG ini metaverse ya yang saya baca. Jadi teknologi pun digital bank yang jelas kita udah pakai, Alobank, Neocommerce, itu pun belum terrealisasi, apalagi like futuristic metaverse. Memang mungkin menarik di future, tapi terlihat market tidak mengapresiasi. Dan ya hari ini technical rebound karena WYRG ini kan masuk ke dalam sektor teknologi. Ya, IDX Tekno itu kalau teman-teman lihat hari ini naiknya luar biasa ya. IDX Tekno ini hari ini volumenya lebih tinggi dari rata-rata kemarin, volumenya breakout ya. Breakout resistance yang lumayan penting. Jadi untuk minor trend emiten di sektor-sektor ini ya mungkin short term bisa menarik, dan mungkin bisa kalau teknologi masih rally minggu depan ya mungkin untuk copetan masih oke. Tapi major trend jelas masih turun ya, major trend masih turun. Saham batu bara gimana? Oke, ini untuk menjawab mungkin pertanyaan ke bawah, ada yang nanya tentang PTBA, ITMG, Adaro. Ya menurut saya kurang lebih sama, di mana harga batu bara ini kan di posan ya. Kita bahas dari posan aja ya. Saya kan udah sempat ngepost. Ya, dimana kalau kita perhatikan ya sejak awal September hingga sekarang harga batu bara nih yang awalnya paling tinggi 450-an per sekarang udah 324. Atau kalau kita coba cek ya. Nih Anda cek di sini nih linknya nih. FTA bar chart futures quotes oh ini yang Desember, sorry. Kita cari yang November, kontrak November ya. Oke, sambil proses. Jadi intinya harga batu bara turun dan beberapa emiten yang rilis Q3-nya ternyata turun secara kioki. Jadi Q2-nya bagus, Q3-nya agak turun. Meskipun kalau kita bandingin masih bagus. Tapi kan pergerakan harga saham itu kadang digerakkan oleh ekspektasi. Ketika Q3 turun, ekspektasi rendah, akhirnya ya emitennya bablas, dan terbukti dalam seminggu 2 minggu terakhir, bahkan 3 minggu, sebulan terakhir lah ya, batu bara koreksi, dan ada beberapa emiten yang tembus EMA 200 nih. Nggak semua ya, tapi ada beberapa, kayak di sini saya ambil contoh ada PTBA, ada si KKGI. Ya EMA 200 ini adalah tren penting gitu ya. Simple tapi penting, kalau ini jebol ya tren panjangnya perlahan akan ke bawah gitu. Dan kalau terus nggak bisa balik dalam seminggu di atas EMA 200 lagi ya, ini akan kurang baik gitu. Tapi kalau ditanya sampai akhir tahun, mungkin untuk beberapa emiten yang mungkin punya katalis lebih, kayak contoh mungkin ITMG ya. ITMG kan hari ini bagi dividen ex-date, tapi dia bangkit gitu dari ARP. Ini untung karena dividennya 10% lebih ya. Turunnya tadi cuma nyampe highest-nya bisa 4%. Jadi untung banget, untung 5%. Karena LK-nya ITMG Q3 meledaknya gila. Nah, mungkin emiten-emiten yang punya kayak apa Bian misalnya, yang punya katalis LK yang kuat di Q3 mungkin masih strong. Tapi untuk emiten-emiten yang enggak seperti itu, saya rasa kenaikannya akan berat. Oke, kenaikannya akan berat. Ya, mulai memberat. Jadi ya bagi Anda yang pegang, pasang trailing stop. Buat yang baru mau entry, porsinya kurangin, gak usah over, karena space growth-nya menurut saya udah mulai ketahan sih. Mungkin masih bisa ada kemungkinan naik, tapi space growth untuk dari sisi harga mungkin udah mulai ketahan. Karena ini emiten siklus ya, emiten cycle, jadi ya harus hati-hati. Oke, lalu next-nya kita akan bahas satu orang satu aja ya. Pola ini kemarin banyak banget yang bahas karena teknikalnya bagus, tiba-tiba ARP. Ya nggak kaget sih, emiten kayak gini memang tiba-tiba bagus, tiba-tiba jelek. Itu nggak kaget. Dan ya ini pelakunya YP dan Becky. Kita juga tahu lah siapa pemain-pemainnya di sini. Dan apa namanya, untuk pola terlihat ada yang nampung, ada yang goreng tapi gagal ya. Dan ya mungkin kalau kita bisa perhatikan ini kan pas EMA 200 ya, current support juga di sekitar 106 103, mungkin besok bisa di watch sih. Kalau ternyata besok
closingan nggak ARB atau di ARB dia bangkit, nah kita bisa ARB hunter tuh buat yang paham caranya. Oke? Oh sorry, salah klik. Halo, nextnya baca. Bank-bank kecil ya atau bank digital mungkin fokusnya di ini aja. Saya kasih guidance Arto, BBYB, BBHI, Agro. Nah, ini mungkin beberapa bank-bank digital yang bisa dibuat. Tapi kalau kayak yang kecil-kecil, saya belum melihat ada pergerakan yang signifikan. Masih berat. Ya, Amar juga kayak Keong, tapi juga naiknya tipis-tipis. Jadi yang berfluktuatif nih yang digital. Kalau yang bank ini bedain ya, kayak Baca, Befitch ini belum digital. BBYB, Agro, BBHI, Arto itu udah digital gitu. Jadi beda, sektoralnya sebenarnya beda. Oke. Lalu untuk Harum ya ini emiten setengah batu bara, setengah ada metal di sini, ya ada diversifikasi, sama planningnya dia on support, mau beli silakan ya. Mungkin kalau kita lihat atau kita ketinggalan di Inco dan Antam yang udah ngepush, ya mungkin kita bisa alternatif cari yang mungkin contoh kayak Indi kan, oke Indi batu bara ya, tapi dia ada nikelnya gitu ya. Mungkin Harum juga bisa coba dicek on support, intinya dia on support ya bolehlah kita coba gitu ya. Lalu nextnya SWIDW, oke ini banyak banget yang nanya tapi saya mau bahas cuman saya sekaligus reminder ya, karena kita di VVIP kebetulan ya, waran ini kan ilmu yang Anda pelajari di FTHC, jadi Anda kalau ikut FTHC diajarin banget ya. Kok bisa sih saya bisa rekom SWID gitu ya, dari harga 10 kita rekom di tanggal belasan September, pertengahan September 10-11, highestnya 26-27, profit 150%, nggak nyampe 2 bulan. Kok bisa? Di FTHC diajarin. Nah, cuman yang menariknya memang pergerakan SWIDW ini digoreng sama MG yang kalau kita cek ya akumulasinya lumayan gila. Ya, kalau kita total dia udah akum berjuta-juta loh. Cuman yang harus kita notice harganya tuh harganya di bawah banget gitu. Ya, akumulasinya itu di bawah 15-an gitu. Rata-rata di 15. Jadi yang harus kita lihat karakternya MK jarang jadi swinger. Gitu. Jarang dia nge-swing. Dan karena dia udah di 15 asumsi, dia mau bagger deket-deket 30 dia bisa TP. Let's say dia mau jual di 21 dia udah untung. Jadi ini self reminder aja. Jadi ya agak hati-hati ya. Tapi kalau MG-nya masih terus akum ya masih akan di-push. Cuman kita harus remind, masa sih dia nggak mau TP? Gitu. BSBK yang kemarin gila aja di hari pertama sekarang turun, PG aja TP 8 juta lot. Masa si BSBK apa masa si SWID nggak mau di TP juga? Itu kan logik berpikirnya kan seperti itu. Gitu ya. Jadi self reminder ya, karena saya sih pegang di bawah dan udah TP sebagian. Kita di Viva itu udah baker. Cuman buat yang baru mau buat yang baru mau entry di sini agak hati-hati aja ya. Gitu. Karena kalau nggak biasa trading waran agak sering kejebak. Pertanda apa saham dibuang asing? Tergantung. Kalau dominasi asingnya memang kecil dari dulu ya nggak ngaruh. Tapi kalau memang kayak contoh banking nih, banking kan didominasi asingnya besar, kayak BRI, BCA, dan kawan-kawan. Nah, kalau dibuang asing berarti moodnya kurang bagus dan biasanya sejalan. Dibuang asing sahamnya turun. Biasanya. Kayak gitu ya. Lalu untuk BBRI, BBRI moodnya bagus ya hari ini, banking moodnya bagus. Ya ini salah satu emiten window dressing lah ya, banking. Strong. Ya ini juga yang menyebabkan market kita kencang ya. Goto 11%, Buka, Arto, Ara, BBRI hampir 3%, BMRI 3%. Jadi wajar market naik hampir 2%. BBRI moodnya bagus, validasi dia harus breakout di sini. Ini angka yang sulit ditembus kemarin di 4.700. Ya saya rasa kalau ini tembus sih akan sangat baik sekali ya untuk si BBRI. Tapi kalau kepentok ya rejection lagi. Tapi harusnya enggak sih. Ya moodnya bagus lah, intinya kalau tembus banking makin ngegas dan saya yakin ya market akan rebound, akan breakout dan well kita bisa menyambut window dressing. Meskipun seperti yang saya bilang ya, window dressing itu udah kita rasakan, cuman sektornya rotasi aja. Minggu sebulan lalu tuh batu bara masih oke.
TP. Saya pun di TMG TP di 43.000. 3-2 minggu terakhir minyak-minyak Medco kita TP Elsa, kertas-kertas misalnya. Minggu ini ada metal ya, nikel-nikel pada gerak. Gitu. Jadi semua mulai berjalan tapi rotasi nggak bareng. Kalau dulu kan geraknya bareng, tapi ini rotasi. Oke, lalu nextnya Pani. Wah, ini Pani saya nggak ngikutin sih. Jujur ya, saya nggak ngikutin. Dia habis rack isu saya nggak ngikutin. So no comment ya, mohon maaf ya. Overall ya dia on support sih. Coba MA 200 saya hilangin dulu. Ya, posisi dia mau coba buat rounding, target breakout cup-nya di 1165 masih jauh dari angka breakout. Mau spec buy juga boleh, stop loss 990 ya. Ya, mungkin ini jadi trading plan 990 980 sebagai trading stop gitu ya. Oke, lalu nextnya Harum. Ya, Harum tadi udah. Big Bang baiknya long term berapa tahun? Nah, ini juga jadi pertanyaan. Om, saya mau serok untuk invest apa ya? Saya bilang, ya banking boleh paling aman. Cuman, jujur agak tinggi. Anda akun banking saat ini pasti nanti Anda akan mengalami floating loss. Gitu. Apalagi time frame-nya pendek. Nah, tapi kalau Anda 5 tahun ke atas, boleh aja. Masalahnya ya, jujur, nggak gampang loh. Anda nge-keep emiten 5 tahun itu nggak gampang. Nggak usah ambil pusing. Contoh ya, emiten invest kita. Ya, ini kita programnya udah jalan dari November pertengahan menjelang-jelang akhir Desember. Kurang lebih berarti ini udah pas hampir 2 tahun. Nggak berasa, tapi portonya terakhir saya cek unrealized-nya udah 50% growth. Tapi dalam prosesnya banyak emiten yang nggak gerak juga dalam setahun 2 tahun. Tapi, well, sekarang udah mulai kelihatan hasilnya. Nah, masalahnya Anda tahan nggak? Gitu. Ini pun baru 2 tahun ya. Invest itu kan bisa bertahun-tahun. Ini pun baru 2 tahun. Masih 3 tahun lagi. Jadi menurut saya sih ya komitmen kita sih. Kuat gak kita untuk nge-keep atau enggak. Lalu nextnya BSBK. Ini BSBK juga udah saya share singkat cerita lah ya. Nanti story-nya mungkin Anda bisa cek lagi di broker summary. Jadi di IG ini aktif guys. Anda bisa follow ya. BSBK jadi singkat cerita per broker summary kemarin tanggal 10 BSBK-nya kan masih di push. Tapi W-nya ini udah didistribusi gila-gilaan. Dan kalau kita cek pelakunya nih PG. Si PG ini jadi top buyer yang nampung barang-barang retail yang push. Si PG di BSBKW dia yang distribusi. Ya logika simpel lagi ini kok bisa begitu om? Karena jual di waran itu cuannya lebih gede. Contoh BSBKW itu kan dapat 100 banding 137. Rasionya betul ya. 100 banding 137. Ya, kita asumsikan rasionya 100 banding 100 deh. 1 banding 1 jadinya. Jadi Anda dapat BSBK waktu IPO 1000 lot, Anda dapat warannya 1000 lot. Sama. Nah, kalau Anda perhatikan dia cuma nampung 500.000 lot, tapi dia bisa jual sampai 8,2 juta lot. Ya, 8,2 juta lot berarti kan 820 juta lembar. Dia untung cuma-cuma, karena kan waran itu untungnya cuma-cuma ya. Dari listing, itu kan 0. Ya, 820 juta lembar dikali angka average jual di tanggal 10 itu di 37. 30 miliar. 30 miliar. Cuma-cuma. Gitu. Ya, atau kalau mau Anda cek dari tanggal 8 boleh juga sih. Ya, coba kita cek ya. Nah, bahkan PG totalnya jualnya lebih gila lagi. Ya, ada selisih kurang lebih 11 juta dia jualan di 30-an. Ya, meskipun dia ada sempat naikin juga. Tapi overall ada selisih 11 juta mungkin barang dari IPO banget. Ya, Anda tinggal hitung. Gitu. Jadi, kalau induknya dari 100-an ya, dari 103 atau dari 130-an, ya dari 100 naik ke 300, ya baru cuan 200%, baru cuan 200%. Ya 500.000 lot.
500.000 lot berarti kan 50 juta lembar. Ya, taruhlah 50 juta lembar Anda kali sekarang selisih untungnya 200 poin ya, dari 100 ke maka Anda baru untung 10 miliar. Jadi untung Warren intinya lebih besar. Gitu ya. Nah, kenapa induknya di-push? Biar retail-retail yang agak nggak paham mengasumsikan, wah, induknya naik terus nih, Warren gas deh. Padahal teknik Warren nggak gitu, guys. Warren nggak gitu. Makanya Anda perlu belajar teknik Warren. Dan ya akhirnya saya udah bilang waktu di 60 hati-hati jangan jadi korban. Sekarang 26 gitu. Jadi hati-hati aja ya. Lalu ITMG juga udah saya bahas ya, Goto. Oke, terakhir Goto ya. Goto terakhir saya bilang kalau dia bisa valid breakout 208 210 menarik, dan ternyata di breakout karena Nasdaq-nya bagus. Buka juga oke. Ya seperti yang saya bilang, sektor teknologi bisa masuk watchlist dalam minggu depan ya, karena momentumnya oke untuk minor trend bisa di watch ya. Teknologi banyak ya, ada DMMX juga hari ini rally, dan menurut saya sih kalau dia bisa breakout bertahan di 200 210 saya rasa untuk swing pendek oke. Moodnya bagus. Tapi apakah secara major dia udah uptrend? Jelas belum ya. Jadi ini masih hanya secondary movement. Dan dulu juga Goto sering ya. Kayak contoh dari sini nih. Dari sekitar 274 dia naik ke 345. Ini kan naik ke 20%-an. 20%, 30%. Ya sama dari sini 184, 183 ke 210-an. Gitu. Naik ya kurang lebih 20%-an juga. Bahkan belum sampai, baru naik 15%. Jadi secondary movement-nya ini sama sebenarnya. Ini lagi secondary movement. Cuman ya kalau mood-nya dijaga mungkin secondary movement-nya bisa lebih panjang. Gitu. Oke ya. Lalu sisanya untuk Panin Group yang distribusi masih per terakhir hari Kamis. Tapi yang turun pun udah kayaknya udah nggak mau diturunin lagi ya. Ini udah kelihatan dalam seminggu ini Panin didistribusi tapi udah ditahan. Ya, saya rasa harus tunggu yang distribusi selesai sih. Kalau yang distribusi udah selesai, ya, yang distribusi udah selesai, menurut saya sih oke. Bisa di watch lah. Karena kayak weekly contoh PNIN ya, contoh sampling aja ya di Slammer On. Ini dia udah turun pas banget di weekly waktu dia breakout di sini. 1.500 ini tuh. Pas banget. Jadi udah oke, cuman masih TP bandar-bandarnya. Karena kan dia memang udah digoreng dari bawah. Jadi ya mungkin butuh mungkin beberapa candle lagi dia bener-bener matang, supportnya kuat, mungkin baru perlahan rounding. Ya kalau mau beli sekarang boleh aja, cuman jebol di lowest terakhirnya ya cut loss. Contoh nih PNIN, Anda buy sekarang, stop loss 1495. Gitu. Kayak misalnya apa? PNLF, buy sekarang, stop loss berapa? 486. Itu bisa. Karena kalau dia buat low baru lagi, tandanya dia mau koreksi lebih dalam lagi. Masih melanjutkan penurunan. Gitu ya. So, mungkin kurang lebih itu aja. Dan thank you. Saya apresiasi bagiannya masih mendengar suara saya hingga akhir. Saya doakan teman-teman yang nonton sampai akhir diberikan profit. Ya, diberikan konsisten profit. Kecil besar menurut saya nggak masalah. Yang penting bagaimana cara kita bisa konsisten di setiap periodenya. Itu yang paling penting. Dan happy weekend. Ya, Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.